Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Danang Bramantyo. Di sini saya ingin uh, menjelaskan mengenai inflasi dan pengangguran. Topik diskusi adalah inflasi dan pengangguran. Ini disusun untuk sebagai syarat untuk tugas UAS ekonomi makro. Pengertian inflasi. Inflasi adalah proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus dalam suatu perekonomian. Inflasi menyebabkan uang kita semakin sedikit nilainya dalam membeli barang atau jasa. Jenis inflasi dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah demand pull inflation, terjadi karena permintaan lebih tinggi dari penawaran. Dua, cost push inflation, terjadi karena kenaikan biaya produksi. Tiga, built-in inflation, inflasi yang didorong oleh ekspektasi masyarakat terhadap kenaikan harga di masa depan. Penyebab inflasi. Beberapa penyebab inflasi antara lain, satu, peningkatan permintaan agregat. Dua, kenaikan harga bahan baku atau upah. Tiga, kebijakan moneter ekspansif seperti pencetakan uang. Empat, melemahnya nilai tukar mata uang. Dampak inflasi. Dampak dari inflasi adalah satu, menurunnya daya beli masyarakat. Dua, ketidakpastian dalam dunia usaha. Tiga, perubahan distribusi pendapatan biasanya merugikan masyarakat berpenghasilan tetap. Kemudian, kebijakan mengendalikan. Beberapa kebijakan yang bisa diambil pemerintah. Yang pertama adalah kebijakan moneter, menaikkan suku bunga, membatasi uang beredar. Dua, kebijakan fiskal, yaitu pengurangan belanja pemerintah dan peningkatan pajak. Tiga, pengawasan harga dan distribusi barang pokok. Contoh soal inflasi. Contohnya, jika inflasi naik dari 4% menjadi 8% dalam setahun, sedangkan gaji tetap atau konstan, maka daya beli kita akan menurun. Artinya uang yang kita punya tidak mampu membeli barang sebanyak sebelumnya. Pengertian pengangguran. Pengangguran adalah kondisi ketika seseorang yang mampu dan ingin bekerja tetapi tidak mendapatkan pekerjaan. Ini adalah masalah serius dalam perekonomian karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat. Jenis-jenis pengangguran. Jenis-jenis pengangguran antara lain satu, friksional, terjadi saat seseorang sedang dalam masa transisi mencari kerja. Dua, struktural, karena ketidaksesuaian keahlian dengan kebutuhan pasar. Tiga, siklikal, karena penurunan ekonomi. Yang keempat, musiman, karena jenis pekerjaan yang tergantung musim. Penyebab pengangguran. Penyebab umum pengangguran adalah satu, lapangan kerja yang tidak cukup. Dua, tidak cocoknya keahlian dengan pekerjaan yang tersedia. Tiga, pertumbuhan ekonomi yang lambat. Empat, kemajuan teknologi yang menggantikan tenaga kerja manusia. Dampak pengangguran. Pengangguran dapat menimbulkan satu, turunnya pendapatan nasional. Dua, bertambahnya kemiskinan. Tiga, meningkatnya kerawanan sosial dan kriminalitas. Solusi untuk mengatasi pengangguran. Solusi yang dapat dilakukan satu, pendidikan dan pelatihan keahlian. Dua, mendorong investasi dan pembukaan usaha baru. Tiga, reformasi pasar tenaga kerja agar lebih fleksibel dan terbuka. Contoh soal pengangguran adalah, yaitu pengangguran friksional. Pengangguran yang terjadi sementara karena perpindahan kerja, misalnya lulusan baru yang sedang mencari pekerjaan. Kesimpulan, inflasi dan pengangguran merupakan dua permasalahan utama dalam perekonomian yang saling berkaitan dan berdampak signifikan terhadap stabilitas sosial maupun pertumbuhan ekonomi. Inflasi yang ditandai dengan kenaikan harga-harga secara umum dan terus-menerus dapat menurunkan daya beli masyarakat, menciptakan ketidakpastian usaha, serta memperlebar kesenjangan sosial apabila tidak dikendalikan dengan tepat. Di sisi lain, pengangguran terjadi ketika angkatan kerja tidak memperoleh pekerjaan yang sesuai, baik karena alasan struktural, siklikal, musiman, maupun friksional. Pengangguran tidak hanya mengurangi produktivitas nasional,
tetapi juga meningkatkan beban negara dalam hal subsidi dan menimbulkan ketegangan sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan moneter dan fiskal yang seimbang, serta reformasi sektor ketenagakerjaan dan pendidikan untuk menjaga inflasi tetap stabil dan menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. Terima kasih.